siang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam doa puasa pada siang hari ini. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siang hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu mengikuti doa puasa. Biarlah Tuhan, sebelum mendengar renungan yang akan kami sampaikan, biarlah mohon hikmat akal budi hamba-Mu ini Tuhan, sehingga kami boleh membawakan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat siang saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan ya, pada siang hari ini semua sehat ya, puji Tuhan. Renungan pada siang hari ini saya beri tema yaitu dalam doa puasa kali ini, puasa versinya Musa ya. Kalau beberapa minggu yang lalu sudah dibawakan versi macam-macam ya, dari yang Esther, versinya Esther 3 hari 3 malam, kemudian Daniel ya, kemudian Hana dan sebagainya ya. Nah, pada kesempatan ini saya akan membawakan versi Musa ya, puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar tentang menyelidiki kehidupan Musa ya. Siapa Musa itu? Firman Tuhan di Keluaran 2 mulai ayat 1 sampai yang ke-10. Keluaran pasalnya yang kedua. Di sana dituliskan tentang keberadaan Musa ya. Keluaran 2 mulai ayatnya yang pertama. Di situ temanya adalah perikopnya Musa lahir dan diselamatkan. Jadi Musa ini adalah keturunan Lewi, anak dari keluarga Lewi ya. Bapaknya Amram dan ibunya juga dari keturunan Lewi sama ya. Nah, pada zaman Musa lahir ini, bangsa Israel ada di dalam penindasan bangsa Mesir, sehingga ada undang-undang yang mengatakan bahwa setiap anak laki-laki yang berumur 2 tahun ke bawah begitu ya, harus dibunuh ya. Dalam situasi dan kondisi seperti itu, bisa dibayangkan ya, bagaimana orang tua dari Musa ini menyembunyikan bayi Musa yang lahir, bayi yang ya, di sini dikatakan bayi yang cantik begitu ya, istilahnya cantik, bukan wanita tapi ya, tapi bayi yang elok begitulah. Dan sebagai orang tua tentunya aduh, gimana caranya ya menyembunyikan bayi Musa ini. Kalau masih kecil mungkin suaranya belum begitu kedengaran kalau nangis ya, masih kecil. Tapi tambah lama tambah keras, aduh takut ya, bagaimana ini caranya, sehingga
bayi Musa ini ditaruh di keranjang ya, satu keranjang yang sudah dialasin ter, gala-gala dan sebagainya, dan kemudian dilarung lah istilahnya ya, di Sungai Nil dengan diawasi oleh kakaknya Miriam. Dan singkat cerita, bayi Musa ini diambil menjadi anak angkat oleh putri Firaun. Dan luar biasa kehidupannya dari kecil ini. Musa akhirnya selamat ya dari pembunuhan dari Raja Firaun. Bahkan dia menjadi anak angkat dari putri Firaun. Dan ibunya yang menyusui, ibu kandungnya yang menyusui, bahkan dibayar lagi. Wah, ini luar biasa nih Musa. Nah, dan yang memberi nama Musa ini adalah putri Firaun ya, karena katanya, karena aku telah menariknya dari air, itu arti kata Musa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau dipikir ya, kesempatan ibu Musa merawat bayi Musa ini hanya seberapa ya, karena setelah lepas susu harus dikembalikan ke putri Firaun. Nah, kurang lebih 2 tahun lah ya menyusui. Nah, kemudian dikembalikan ke putri Firaun, dan kemudian bertumbuh dewasa di istana Firaun. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan kehidupan dari dari Musa ini ya, di sini tertulis di kitab Keluaran ya, Musa diutus oleh Tuhan ya untuk membawa bangsa Israel ini keluar dari perhambaan, karena begitu ditekan kehidupan dari orang-orang Israel ini, sehingga mereka menangis pada Tuhan, dan Tuhan menjawab ya. Tuhan mengutus Musa untuk membawa bangsa Israel ini keluar dari Mesir ya. Nah, dalam perjalanan keluar ini, setelah melewati 10 tulah ya, dan akhirnya di tengah perjalanan turun itu ya 10 hukum Allah, yaitu hukum Taurat itu ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu mau 10 hukum Taurat sudah diberikan kepada Musa di atas gunung ya, di atas gunung sana. Ternyata bangsa Israel yang sedang ditinggalkan di bawah menunggu Musa ini ya, Musa lama di atas gunung itu 40 hari 40 malam. Musa berpuasa, tidak makan, tidak minum ya. Musa itu manusia biasa loh Bapak Ibu Saudara ya. Tapi karena Tuhan memberikan kekuatan ekstra ya, sehingga Musa ini dapat melewati 40 hari 40 malam tidak makan, tidak minum. Nah, kita baca ya, apa benar ya? Ulangan 9 ayat 9. Yuk kita selidiki ya. Ulangan 9 ayatnya yang ke 9. Di sana dikatakan ya bahwa
Maka aku tinggal 40 hari 40 malam lamanya di gunung itu. Roti tidak kumakan dan air tidak kuminum. Ya. Ternyata setelah diberi 10 hukum Allah itu, 2 loh batu begitu. Waktu Musa ini turun dari gunung, ternyata dilihat bangsa Israel sedang menyembah, menari-nari, menyembah patung lembu emas, anak lembu emas. Dan perbuatan yang dilakukan oleh orang Israel itu bertentangan dengan 2 loh batu yang ada di tangan Musa saat itu. Seperti kita ketahui ya, 10 hukum Allah ini. Yang pertama, tidak boleh ada Allah lain di hadapanmu dan sebagainya itu ya. Dan jangan ada padamu Allah lain ya, berupa patung, berupa apa dan sebagainya. Jangan membunuh, jangan hormati orang tua dan sebagainya. 10 hukum Allah ini ternyata di bawah itu orang Israel sudah melakukan dosa ya, melanggar 10 hukum Allah ini. Jadi Musa dia ambil keputusan, dia lempar itu batu, 2 loh batu itu yang berisi 10 hukum Allah itu, sehingga pecah ya, berkeping-keping begitu ya. Dan sebagai sanksinya, di Ulangan 9 ayat 18 di sana dikatakan, sesudah itu aku sujud di hadapan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, seperti yang pertama kali, roti tidak kumakan dan air tidak kuminum. Luar biasa ini Musa ya. 2 kali dia berpuasa 40 hari 40 malam, tidak makan, tidak minum. Sebegitu besar tanggung jawab Musa sebagai seorang pemimpin, sehingga dia rela melakukan, dia mau minta ampun kepada Tuhan untuk bangsa Israel ini ya, sehingga dia kembali berpuasa 40 hari 40 malam yang kedua kali. Sekarang kita lihat di Ulangan 10 ayat yang ke-10. Ya, kita bandingkan di sana. Ulangan 10 ayat 10, maka aku ini berdiri di atas gunung seperti yang pertama kali 40 hari 40 malam lamanya, dan sekali ini pun Tuhan mendengar aku. Tuhan tidak mau memusnahkan engkau. Karena begitu besar tanggung jawab Musa ya, karena bangsa Israel ini sanksinya adalah dimusnahkan oleh Tuhan Allah ya, sehingga Musa dia puasa lagi 40 hari 40 malam, minta kemurahan Tuhan untuk tidak memusnahkan bangsa Israel, dan Tuhan menjawab permintaan Musa. Nah, kalau kita lihat di Bilangan 12 ayatnya yang ketiga. Bilangan 12 ayat 3 di sana mengatakan bahwa Bilangan 12 ayatnya yang ketiga, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Ya. Di sini Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa Musa itu adalah seorang yang lembut hatinya. Oleh sebab itu Tuhan memilih Musa untuk membawa orang Israel ini untuk keluar dari Mesir, ya. Bapak Ibu, di sini juga kita lihat Keluaran 15
ayat 2 sampai 3. Keluaran 15 ayat 2 dan 3. Di sana perikopnya adalah nyanyian Musa dan Israel. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Ya, begitu Musa ini begitu sukacita ketika membawa bangsa Israel ini keluar dari Mesir, ya, melewati Laut Merah dan sebagainya, ya, panjang dan lebar, ya. Bapak Ibu Saudara baca sendiri di Alkitab. Di Keluaran, di Imamat, di Ulangan, ya, di sana ada peristiwa yang disampaikan pada siang hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, ternyata, ya, menjelang kematian dari Musa di Gunung Nebo, di Ulangan 34, kita lihat Ulangan 34. Di sana kematian Musa, ya, perikopnya. Kalau kita baca di ayatnya yang ke-4 bagian B, ya, di sana dikatakan, aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Ternyata oleh karena kesalahan dari Musa waktu itu, ya, ketika umat Israel yang dipimpin itu terus mengomel, ya, sehingga kesabaran dari Musa yang dikatakan lembut hatinya juga kena dampaknya, ya, sehingga emosi dia, ya. Tuhan menyuruhnya mengucapkan nanti dari batu itu akan keluar air untuk minum bangsa Israel. Kalau yang pertama memang Tuhan menyuruh pukul batu itu, bukit batu itu, nanti dari situ keluar air. Yang pertama keluar air karena dipukul itu, ya, itu karena perintah Tuhan seperti itu. Tapi perintah Tuhan yang selanjutnya, Tuhan mengatakan bicara, cuman bicara aja, bukit batu keluar air, ya, itu pasti keluar air. Tapi karena Musa ini karena jengkel dengan orang-orang Israel ini yang ngomel aja isinya, akhirnya Musa pukul itu bukit batu, keluar air juga. Tapi ini Tuhan berkata, karena tidak menghormati kekudusanku di tengah-tengah orang Israel dekat mata air Meriba di Kadesi, maka Musa tidak diizinkan masuk Kanaan. Hanya 2 orang, yaitu Kaleb dan Yosua, hanya 2 orang, ya, dari kurang lebih 2 jutaan umat Israel yang keluar dari Mesir. Hanya anak-anak yang di bawah 20 tahun itu yang masuk ke tanah Kanaan. Sedangkan orang tuanya semua meninggal, ya, mayatnya bergelimpangan di padang pasir karena yaitu persungutan, ngomel dan sebagainya, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di sini kita boleh ambil kesimpulannya bahwa Tuhan itu luar biasa, ya.
firman-Nya, ya. Sehingga ketika kita tidak melakukan apa yang menjadi firman Tuhan dalam kehidupan kita, ada sanksinya, ya. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar, ya, belajar menghargai firman Tuhan. Sekecil apapun, hargai firman Tuhan. Siapapun yang memberitakan firman Tuhan, kita mau belajar untuk menghargai hamba Tuhan yang menyampaikan. Karena ya itu ada sanksinya itu, ya. Ada kalau kita melanggar atau dan sebagainya, sanksi itu menjadi bagian kita. Tentunya kita tidak menginginkan hal itu terjadi dalam kehidupan kita.